Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Di antara tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, syahadatuz zur, persaksian palsu. Dan persaksian palsu itu umumnya banyak terjadi di pengadilan-pengadilan kaum muslimin. Tambah banyak kemudian jaksa-jaksa yang tersuap oleh uang, begitu juga hakim dan saksi, akhirnya tidak memutuskan sebagaimana yang mestinya diputuskan. Makanya wajar Nabi SAW sampai mengatakan hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di sorga. Ketika Rasul mengatakan 2 di neraka dan 1 di sorga, menunjukkan 2/3 hakim itu masuk neraka dan hanya 1/3 saja masuk sorga. Artinya kan lebih banyak yang curang dalam pengadilan dibandingkan yang memutuskan dengan keadilan. Karena Rasul yang mengatakan 2 hakim di neraka, 1 hakim di sorga, maknanya 2/3 hakim itu masuk neraka. Dan itu tanda-tanda kiamat. Mereka tidak punya malu dengan lembaga yang mengatasnamakan pengadilan, tapi keluar dari pengadilan tidak mendapatkan keadilan. Naudzubillah. Kemudian kathratus sukhi wal bukhli, tersebarnya kebakhilan dan kekikiran. Ini tanda-tanda kiamat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, di zaman Nabi SAW, bapak dan saudara lebih diutamakan dibandingkan dinar dan dirham. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, datanglah ke zaman kami, kata beliau, justru dinar dan dirham lebih berharga dibandingkan orang tua dan saudara. Makanya ada istilah uang itu tak kenal saudara. Mau saudara, mau bukan, mau orang tua, kalau sudah urusan uang ini siap ribut. Itu karena kekikiran. Kemudian juga qat'u silaturrahim, banyaknya orang yang memutus silaturahim. Anak sudah tidak kenal bapaknya, saudara sudah tidak kenal saudaranya. Seseorang yang kemudian bertengkar dengan mertuanya. Pokoknya sekarang kita lihat bahwa ini sudah banyak terjadi. Termasuk juga takhwinul amin, menganggap orang yang amanah itu khianat, atau sebaliknya, orang yang jujur dianggap khianat, tapi para pengkhianat pula dikatakan jujur. Dan sekarang zamannya, ikhwan, para pengkhianat itu seolah-olah mencitrakan dirinya mereka orang jujur, orang bersih. Apalagi para pemimpin yang mau kampanye kan. Kemudian juga talabul ilmi indal asaghir, menuntut ilmu dari orang-orang rendahan. Artis tobat tiba-tiba jadi ustaz ngasih fatwa pula. Dari mana dia dapat ilmu tuh? Sekarang banyak ustaz-ustaz jejadian tuh ya, atau jadi ustaz gitu ya. Belajarnya di mana nggak jelas. Nih kalau tiba-tiba kemudian artis tobat jadi ustaz kemudian memberikan fatwa, ini hati-hati, ini tanda-tanda kiamat. Kemudian uququl walidain li ajlil mar'ah, seorang suami yang durhaka kepada orang tua karena pengaruh istri. Hati-hati para ummahat di belakang, jangan mempengaruhi suami untuk durhaka kepada orang tuanya. Contoh umpamanya suami mau ngirim uang untuk orang tuanya, jangan dihalang-halangi.
Apa hak anda menghalang-halangi suami mengirim uang ke ibu atau bapaknya? Hak ibu bapak suami lebih utama dibandingkan istri dan anak-anak. Kadang ada suami ini menjadi durhaka kepada orang tua gara-gara pengaruh istrinya, tidak mau bantu orang tuanya karena uangnya dipegang istri. Masalahnya kan bahaya ini, tanda-tanda kiamat nih. Ataupun raful aswat fil masajid, banyaknya suara-suara bising di masjid. Bahkan saya kadang ada masjid-masjid itu dilantunkan musik kencang-kencangan itu ya. Ini masjid ke gereja ini jadi. Harusnya kalau di masjid ngajilah kan gitu. Bukan disetelkan musik kencang-kencang di situ. Kemudian juga yastahillu al-hir awiz zina, halalnya perzinahan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta tu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladhina madaw. Tidaklah sebuah perzinahan dilakukan secara terang-terangan kecuali Allah akan kirim penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjangkit di zaman Rasul ada di zaman ini. Di zaman Rasul nggak ada penyakit AIDS, di zaman sekarang ada, dan sampai hari ini kononnya belum ditemukan obatnya. Sampai para pakar, profesor-profesor kesehatan, doktor-doktor mereka berkumpul meneliti, mencari obat penyakit AIDS. Sampai hari ini mereka belum mampu menemukannya, dan mereka tidak akan mampu menemukannya. Sekalipun mampu menemukannya, maka Allah akan kirim penyakit lain yang jauh lebih bahaya dibandingkan penyakit AIDS. Karena yang mereka lawan bukan bakteri, yang mereka lawan itu Allah. Mungkinkah mereka menang melawan Allah? Kalau ingin menghilangkan AIDS, bukan mencari obat, berhenti zina, selesai. Nanti dengan sendirinya penyakit itu akan hilang. Tapi apa yang terjadi? Perzinahan itu sekarang terang-terangan kan? Bahkan ada yang kemudian diresmikan lagi sama pemerintah. Ada yang istilah mereka itu penertiban. Ngapain ditertibkan? Namanya ditertibkan ya masih ada zinahnya lah. Harusnya dihancurkan kan ya. Itu betul dah. Penertiban dipindah saja. Yang tadinya di sini tertibkan jadi satu di sana. Apa bedanya? Zinah juga di situ. Kalau ingin terhindar dari penyakit, selesai, jangan zinah lagi. Sebab kalau mereka zinah dan para tokoh ini mencari obatnya, sekalipun ditemukan obatnya, Allah kirim lagi bakteri yang lain lebih hebat dibandingkan AIDS. Ini tanda-tanda kiamat. Termasuk juga yastahilul harir, menghalalkan sutra. Yastahilul khamra, menghalalkan khamr. Yastahilul ma'azi, menghalalkan alat musik. Termasuk juga tamannil mauta. Ini yang banyak hari ini, berangan-angan ingin mati karena saking stresnya dengan ekonomi. Terutama janda-janda yang ditinggal mati atau ditinggal cerai suaminya, anaknya banyak, tidak sanggup memberi makan dan mencari pekerjaan yang layak, akhirnya berpikir lebih baik mati dibandingkan hidup. Atau orang-orang yang sudah lama sakit tidak kunjung sembuh, berbaring di pembaringan, berbaring di kursi roda, bertahun-tahun dirawat orang yang meletakkan pempesnya, yang mendorong ke kamar mandinya, yang menyuapi makanannya. Akhirnya setan datang berpikir, kenapa mesti aku hidup, lebih baik mati saja aku, katanya. Lewat di kekuburan kaum muslimin, kenapa aku yang tidak di situ? Kenapa orang itu yang mati? Jadi nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang yang bercita-cita ingin mati. Dikiranya kalau mati itu selesai masalah. Jangan salah, selesai kematian itu ada pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah. Abbas ibn Abdul Muttalib pernah berangan-angan ingin mati karena sakit yang dideritanya. Maka Rasul mengatakan, ya Abbas, la tatamannawul maut, jangan sok ingin punya angan-angan mati.
Kenapa? Karena kalau engkau jahat kemudian Allah sembuhkan adalah kesempatan tobat. Kalau engkau orang baik kemudian Allah sembuhkan adalah kesempatan menambah pahala. Ngapain seseorang itu bercita-cita ingin mati? Tapi kata Rasul, kalau seandainya memang harus dia memilih mati daripada hidup, maka katakanlah, ya Allah, jika kematianku lebih baik matikan aku, tapi jika kehidupanku lebih baik sembuhkan aku. Boleh berdoa seperti itu ya. Kemudian juga di antaranya zakhrafatul masajid. Masjid dibangun megah-megah tapi kosong. Masjid hari ini kan cantik-cantik dengan berbagai macam interiornya kan. Tapi mana jemaahnya? Di tanda-tanda kiamat. Yang lebih parah lagi, melewati masjid hanya turuqan, hanya dijadikan tempat jalan saja. Jadi nanya masjid bukan untuk sholat, cari toilet. Tahu masjid enggak Pak? Tahu, mana di sana? Mau ke mana? Mau ke toilet katanya. Habis toilet enggak pernah masuk ke masjid, hanya kencing berak, habis itu pergi. Ini tanda-tanda kiamat nih. Kalau masjid itu hanya sekadar dijadikan tempat kencing saja. Kemudian juga kasratul qurra wa qillatul fuqaha wal ulama. Banyaknya para penghafal Quran, sedikitnya ahli fikih dan ulama. Iya, dia hafal Quran tapi kalau ditanya hukum dia bego, tidak tahu apa-apa. Ini tanda-tanda kiamat. Quran hafal, kalau ditanya agama tak tahu pula dia. Kemudian juga kasratul mautil fajah. Tadi sudah dijelaskan banyaknya kematian mendadak, termasuk taqarub az-zaman, berdekatannya waktu. Dulu masa kita yang sekarang usia 50 ataupun 60 tahun, mungkin di masa-masa di usia 15 atau 20 tahun, kayaknya zaman dulu itu waktu lama kali, ke duhur, ke asar, ke maghrib. Sekarang waktu kok cepat kali ya. Tadi pagi tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar, maghrib, subuh lagi. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Tahu-tahu ngaca sudah tua, usianya sudah 50, uban pula sudah banyak. Itulah waktu akan cepat. Dulu Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, bukan Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Jadi Imam Nawawi ini Allah takdirkan usianya tidak panjang. Di usia 40 tahun dia meninggal. Tapi karyanya lihat, seolah-olah tidak sama dengan usianya. Karya sebanyak itu yang ditulis oleh Imam Nawawi bisa dihasilkan dengan usia dia 40 tahun. Boleh jadi karena di masa Imam Nawawi satu hari itu panjang sehingga dia bisa menulis. Kalau seandainya Imam Nawawi hidup di zaman sekarang, mungkin tidak seperti itu karyanya, karena waktu di zaman sekarang cepat masalahnya. Dan itu tanda-tanda kiamat. Termasuk taqarub al-aswaq, berdekatannya pasar. Dulu kalau orang desa mau ke pasar itu harus naik dokar dulu, harus naik angkot dulu, kadang-kadang juga bosan jauh jaraknya. Sekarang tidak perlu ke pasar, cukup pegang handphone. Mau pesan apa ada di handphone, nanti COD itu. Tahu-tahu ada di depan kita COD-nya. Cocok bayar, tak cocok tak bayar, jadi viral. Itulah sekarang pasar dimudahkan. Subhanallah, ini tanda-tanda kiamat. Termasuk ittikhadul tadail umam ala ummatil Islam. Di mana umat Islam yang mayoritas akan dikepung oleh umat yang minoritas. Sebagaimana Rasul mengatakan, nanti di akhir zaman umat Islam yang mayoritas itu akan dikepung oleh umat yang minoritas. Sahabat bertanya, Rasul, kok bisa dikepung? Apakah kami sedikit? Kata Rasul, bal antum kathirun, bahkan kau banyak. Kok bisa Rasul kami dikepung oleh musuh-musuh kami? Ya, karena Allah telah kuasakan penyakit lemah kepada kalian, al-wahan. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu wahan itu apa? Kemudian Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kau sudah cinta dunia dan takut mati, itu menjadi lemah kalian.
Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kathratuz zalazil, banyaknya gempa. Bentar-bentar gempa, bentar-bentar gempa. Di negeri kita saja bentar-bentar gempa. Tanda-tanda kiamat tuh. Ya. Kemudian juga kasratul khusuf wal kusuf, banyaknya gerhana. Di zaman Rasul gerhana itu panjang, 20 tahun sekali baru ada gerhana. Tapi hari ini gerhana hampir tiap tahun ada gerhana. Dulu Nabi SAW menganggap gerhana itu adalah tanda-tanda yang Allah kirim kepada kita dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Hari ini datang gerhana, yang ditakut-takuti tak takut, malah selfie dengan gerhana. Saya sudah perhatikan beberapa gerhana di beberapa tahun ke belakang. Biasanya kalau habis gerhana selalu ada bencana. Saya perhatikan begitu di Indonesia ini. Coba antum lihat kalau ada gerhana, nanti beberapa bulan setelahnya ada saja bencana, entah gempa, entah banjir, entah apa gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, Allah mengirimkan gerhana itu untuk menakut-nakuti kita. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa Allah itu kecuali dalam rangka menakut-nakuti hambanya supaya tobat. Tapi yang ditakut-takuti tak tobat, malah kemudian tidak takut. Makanya boleh jadi Allah kirim musibah setelahnya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kasratun nisa, banyaknya perempuan. Ya boleh jadi karena banyaknya perang, laki-lakinya banyak yang mati, akhirnya banyak perempuan. Kemudian juga zuhurul fahsyah, banyaknya kekejian, homoseksual, LGBT, naudzubillah. Ya. Kemudian juga yakulul qawiyyu dhaif, di mana orang yang kuat menindas orang lemah. Ini terjadi di negeri kita ini. Mentang-mentang dia kuat, banyak uangnya, pengusaha besar, banyak backingnya, semata ketika ada orang lemah yang dilawannya, cukup bayar lawyer, sogok hakim sama jaksa, langsung kelepek-kelepek orang itu. Nah, ini kan orang kuat memakan orang lemah namanya. Orang lemah kalau lapor ke polisi lambat, kalau orang kaya lapor cepat. Nah, itu kan sama juga. Orang lemah diinjak-injak. Kemudian tarkul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Tarkul hukmi bi ghairi ma anzalallah, meninggalkan hukum di luar daripada hukum Allah. Termasuk juga kasratur rum wa qillatul arab, banyaknya orang-orang Romawi dan orang Arab semakin sedikit. Nanti di akhir zaman orang Arab sedikit, orang Barat makin banyak. Kemudian zuhurul mashi, banyaknya orang-orang yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, entah sifat dan wataknya, jasadnya manusia tapi wataknya binatang. Dan sekarang sudah ada orang-orang yang jasadnya, fisiknya manusia tapi otak-otak binatang, membunuh seolah-olah udah biasa bagi dia. Lihat para preman-preman di jalan-jalan itu, ketika mereka memalak atau mencari uang, dengan gayanya akan begitu ya, memukul, tawuran dan begitu seterusnya. Ini semua akhlak bukan akhlak manusia. Karena itu akhlak binatang buas yang seperti itu. Kemudian juga nuzulul matar walam tambut al-ard, hujan di mana-mana tapi tidak subur. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Angkat dalam satu malam, tapi ini belum terjadi. Kemudian antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Seperti hadis Jibril ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril, apa tanda-tandanya wahai Rasul? Maksudnya tanda-tanda kiamat. Maka Rasul mengatakan antal uratal alata li'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Budak melahirkan tuannya kinayah daripada munculnya banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Dan sekarang subhanallah, anak yang durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Dulu nggak kepikir ada anak bunuh orang tuanya. Sekarang berita sudah seliwar-siliwar, anak membunuh ibunya, anak membunuh bapaknya, hanya gara-gara sepeda motor, hanya gara-gara warisan dan begitu seterusnya.
Dahulu di zaman Nabi Nuh, Nuh punya anak namanya Kan'an. Itulah satu-satunya anak Nuh yang kufur. Nuh menginginkan Kan'an ini selamat. Dia naik ke atas bukit sementara air makin tinggi. Nuh mengejar dengan perahunya, kemudian mengatakan, "Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana." Hei anakku, naiklah kau ke perahu, ngapain kau di situ? Kata Kan'an, "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal amr." Aku enggak akan masuk ke perahumu, kau pergi sana, aku pasti selamat dengan menaiki gunung, katanya. Kata Nuh, hari ini tidak ada yang selamat. La asimal yaum, tidak ada yang selamat hari ini, cepat naik. Tapi Kan'an tetap mengatakan, tidak, aku akan tetap naik bukit. Akhirnya kemudian datang gelombang yang besar, akhirnya memisahkan perahu Nuh dengan anaknya. Ketika gelombang itu sudah hilang, Kan'an pun sudah tenggelam. Nuh bisa saja mengikat Kan'an, dimasukkan ke dalam perahunya kan, tapi tidak dilakukan karena dia bukan ayah diktator. Dia hanya menasihati. Ketika anaknya sudah tidak dapat hidayah dan dia terus menasihati sampai akhirnya anaknya tenggelam, Nuh mengatakan, "Ya Rabb, bukankah janjimu hak? Kenapa kau tidak tolong anak?" Maka Allah mengatakan, "Ya Nuh, dia bukan keluargamu karena dia banyak melakukan sesuatu yang tidak baik." Artinya bahwa Nabi juga sekelas Nuh dicoba dengan kedurhakaan anak kan? Tidak nurut dengan ajaran Nuh. Itu di zaman Nabi Nuh. Maka di zaman sekarang anak-anak durhaka juga banyak sekali. Dan itu tanda-tanda kiamat. Kemudian di antara tanda kiamat, orang-orang miskin yang mulai membangun bangunan rumah megah-megah. Kita lihat sekarang, dulu saya pikir orang desa itu ya rumahnya gitu-gitu saja, deso gitu. Tapi kalau sekarang di kota di Batam itu rumahnya kopel-kopel lagi, 6 meter kali 12. Di kampung besar-besar rumahnya, udah kayak rumah sultan di kampung itu, tanah luas kan itu. Dan itu tanda-tanda kiamat. Tapi tidak semua tanda kiamat itu negatif. Ada juga yang positif, seperti orang yang membangun tinggi menjulang ke langit seperti hotel-hotel ataupun mungkin apartemen-apartemen atau kantor-kantor kan. Ini positif karena dengan pembangunan itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak kan. Tapi ini dimasukkan tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat tidak harus negatif, maksudnya begitu. Kemudian juga tarkul haj, nanti suatu ketika Mekah tidak ada yang mengunjungi. Kemudian juga hadmul Ka'bah, di mana Ka'bah akan dihancurkan. Kemudian juga fitnatul intizail ilmi, fitnah akan dicabutnya ilmu. Bukan berarti dicabut dari dada-dada kaum muslimin, tidak, tapi dengan diwafatkannya satu persatu para ulama. Sekarang siapa yang bisa menggantikan Imam Ahmad? Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i? Siapa yang bisa menggantikan keilmuannya Imam Malik? Siapa yang bisa menggantikan keilmuannya Abu Hanifah? Tidak ada, karena mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak bisa tergantikan. Hari ini presiden mati, wakil udah naik jadi presiden. Hari ini ada orang kaya mati, besok datang orang kaya yang jauh lebih kaya. Tapi kalau hari ini ulama mati, tidak ada yang bisa menggantikannya. Dan itu tanda-tanda kiamat. Ketika satu persatu para ulama meninggal dunia, maka itu tanda-tanda kiamat. Kemudian juga malhamatul kubra, terjadi peperangan besar dahsyat di akhir zaman. Saking dahsyatnya disebut malhamah. Diambil dari kata lahmun, daging. Jadi kalau seandainya daging dicincang itu tentu akan berterbangan kemana-mana. Saking dahsyatnya perang itu disebut malhamatul kubra. Karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa perang itu akan kembali ke zaman pedang, zaman panah, zaman tombak, zaman unta, zaman kuda, di mana persenjataan yang canggih, nuklir dan yang semacamnya itu nanti tidak akan sanggup untuk difungsikan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi ada juga mengatakan maksudnya malhamatul kubra yang mungkin perang dengan senjata yang semakin canggih, wallahu a'lam. Kemudian ada juga di antara fitnah, di sana ada fitnatul sarra, ada fitnatul ahlas, ada fitnah duhaima. Itu panjang pembahasannya ya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat, di sana
zuhurus syirki fi hadil ummah, banyaknya kesyirikan terjadi di umat ini. Sekarang kita lihat kesyirikan dari syirik kecil sampai syirik besar lengkap ada semua, terutama di negeri kita ini kan. Coba kalau bulan Syuro atau bulan Muharram itu ada sebagian kaum muslimin yang membuang kepala kerbau ke lautan. Kalau yang melakukannya Hindu atau Buddha, lakum dinukum waliyadillah, saya tidak akan mengusik ajaran kalian. Tapi rupanya yang melempar kepala kerbau ke lautan untuk Nyi Roro Kidul itu kaum muslimin, ada doanya pula di situ kiainya. Karena ini bukan bagian daripada Islam, kita angkat bicara ini tidak benar, ini ada kesyirikan. Ngapain lempar-lempar kepala kerbau ke tengah lautan? Bagus di sop saja itu kepala kerbau dimakan rame-rame. Jadi ini terjadi di negeri kita. Termasuk tashabbabal masikha, di mana di akhir zaman itu orang yang sudah tua-tua merasa muda. Jadi merasa bukan sudah tua, merasa muda, awet muda gitu ya. Padahal udah tua dia tuh. Parlente saja itu ininya. Makanya kenapa Rasul mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok tidak dipandang Allah, akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan dibersihkan Allah. Salah satunya apa? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Anak muda berzina dosa besar, tapi orang tua yang berzina lebih besar. Orang untuk berzina dia berzina. Bukankah orang tua sudah punya istri, sudah punya anak dan cucu? Tidaklah dia berzina kecuali dia akhlaknya buruk. Tidaklah orang tua berzina itu karena tidak punya rasa malu. Apa yang mendorong dia berzina? Syahwat sudah berkurang, tenaga sudah tidak ada, pandangan sudah kurang, kuping juga sudah budak, syahwat pun tidak ada. Ngapain dia berzina kalau bukan karena akhlak buruk? Makanya kenapa kalau ada orang tua berzina dosanya lebih besar dibandingkan anak muda. Anak muda berzina itu wajar karena ada dorongan syahwat, syahwatnya masih gede, makanya dia berzina walaupun itu dosa besar. Tapi kalau orang tua berzina sok-sok muda padahal sudah tua bangka, ini tanda-tanda kiamat ini ya. Banyaknya orang-orang soleh yang meninggal dunia. Termasuk juga sidqu ru'yal mu'min, ketika banyak orang-orang yang beriman kemudian mimpi dan menjadi sebuah kenyataan, maka itu juga bagian daripada tanda-tanda kiamat. Termasuk kalamus siba, nanti akan ada binatang tahu-tahu bicara dengan manusia. Apakah ini maksud burung beo yang ngomong-ngomong? Wallahu a'lam. Termasuk kitalul Yahud, kita akan memerangi orang Yahudi, dan sudah Palestina perang dengan orang Yahudi. Sekarang Syam juga berperang dengan Israel, dan begitu seterusnya kan. Sudah nampak tanda-tanda kiamat itu. Termasuk Fathul Konstantinia, pembebasan Konstantinopel. Bahkan pembebasan Konstantinopel di mana ada satu kerajaan separuhnya di daratan dan separuhnya di lautan, tidak dikalahkan dengan perang, cukup dengan Allahu Akbar kerajaan roboh. Tapi nanti di akhir zaman, bukan sekarang waktunya. Dan banyak lagi tentang tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Dimulai dari munculnya Dajjal. Dajjal awalnya mengaku nabi, awalnya mengaku wali, kemudian naik sedikit mengaku nabi, kemudian naik sedikit mengaku Tuhan. Itulah Dajjal. Ketika dia mengaku Tuhan dan jadi Dajjal, maka Allah berikan kesempatan 4. Allah berikan kekuatan, hak-hak uluhiyah Allah berikan kepada Dajjal untuk memfitnah manusia. Kata Dajjal hujan. Kata Dajjal, hei bumi tumbuh. Dajjal ngomong sama kuburan, kau bangkit, walaupun yang bangkit setan. Tapi banyak orang yang terfitnah dengan Dajjal. Makanya tidak ada fitnah yang lebih besar setelah Allah ciptakan Adam sampai dikiamatkan melebihi fitnah Dajjal. Makanya kita disuruh untuk berlindung setiap pekan dari Dajjal dengan membaca surah Al-Kahfi 5 ayat awal atau 10 awal atau 10 akhir surah Al-Kahfi.
Baru setelah Dajjal turun Isa bin Maryam. Isa membunuh Dajjal. Kemudian Dajjal mati, datang fitnah yang lebih besar daripada Dajjal, namanya Ya'juj wa Ma'juj. Fitnahnya beda. Kalau Dajjal itu fitnah agama, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu fitnah kerusakan, membunuh dan membunuh. Dia tidak nyuruh orang murtad, tapi diperangi orang-orang di luarasnya. Jumlah mereka sangat banyak sekali sehingga mereka kaum yang tidak bisa dibunuh dan diperangi. Kenapa? Karena kalau kita memerangi sama dengan 1 melawan 909 orang. Kira-kira menang nggak? Kita sendirian melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Kita aja dikeroyok 5 orang bengep. Mau dikeroyok 100 orang, 200 orang, matilah. Jumlahnya banyak, makanya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak diperangi tapi diazab oleh Allah. Baru kemudian musnah. Baru kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj hilang, Nabi Isa hidup beberapa tahun setelahnya. Disitulah kemakmuran bumi terjadi, di mana orang yang masuk ke cangkang pohon delima 10 orang bisa masuk. Hanya saja 10 orang bisa masuk. Dan itu masa-masa keberkahan alam semesta. Tapi Isa hanya 40 tahun kemudian meninggal, dan Imam Mahdi hanya 7 tahun kemudian meninggal. Maka setelah Isa meninggal, mulailah manusia rusak. Sebagiannya tetap beriman dan sebagiannya mulai merusak. Allah ingatkan dengan dikirimnya dukhan, asap tebal dari langit. Kemudian mereka pun merasa tersiksa dengan asap itu, berdoa agar asap itu dihilangkan. Akhirnya dihilangkan. Bukannya bertobat, masih juga tak bertobat. Tiba-tiba ketika mereka sedang tertidur di malam hari, datang subuh, mereka tak bangun. Kecuali orang beriman bangun kemudian salat subuh. Di pagi itu tidak ada matahari. Kemudian mereka tunggu sampai zuhur, tidak muncul juga matahari. Kemudian mereka tunggu sampai asar, tak kunjung muncul juga matahari. Harusnya ketika matahari tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Ketika itulah semua manusia menangis, karena tobat mereka sudah tidak diterima lagi. Apakah mereka para penyembah berhala sekalipun dibanting berhalanya, percuma kalau sudah terbit matahari dari arah barat itu, nggak ada guna. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Kemudian ia normal lagi dari timur. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan binatang yang melata dari perut bumi yang disebut dabatun minal ard. Tugasnya mengecap si fulan mukmin dan kafir. Baru setelah itu terjadi gempa hebat di 3 arah. Arah timur, arah barat, dan jazirah Arab. Baru yang terakhir muncul api dari negeri Aden Yaman yang bercampur dengan api Hijaz, kemudian menggiring manusia satu dunia sampai berkumpul di Syam. Syam itulah padang mahsyar. Sebelum orang-orang yang beriman merasakan kiamat besar dari sangkakala Israfil yang pertama, Allah kirim angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menerpa setiap ketiak orang yang beriman, kemudian membunuh setiap orang yang punya iman sebiji darah dalam hatinya. Ketika tidak ada orang yang beriman yang hidup hanya orang kafir dan kafir saja, disitulah Rasul mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Artinya kiamat yang pertama dari sangkakala tiupan yang pertama tidak dirasakan orang yang beriman, yang merasakan hanya orang kafir saja. Jadi kiamat itu tidak akan dirasakan orang beriman, karena orang beriman sudah mati duluan. Jadi yang merasakan kiamat dan kehancuran alam semesta ini hanyalah orang-orang kafir. Baru setelah tiupan sangkakala yang kedua dan jaraknya 40, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun, wallahu alam. Abu Hurairah hanya mengatakan 40. Jarak tiupan pertama yang kedua. Baru kemudian tiupan yang kedua barulah akan berpengaruh kepada mukmin dan kafir, karena ketika itu tiupan yang kedua merupakan hari kebangkitan dan semua pasti dibangkitkan, mukmin dan kafir, binatang dan manusia, untuk melaksanakan hisabnya. Lah jarak tiupan yang pertama ke kedua inilah yang disebut dengan kehancuran alam semesta, di mana air lautan diuapkan, bahkan ditumpahkan ke daratan.
Bumi digoncangkan, gunung akan dicabut dan dibenturkan di atas langit. Kemudian galaksi-galaksi akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Bintang berjatuhan, malaikat pun kemudian keluar dari, sehingga tidak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, malaikat mati, termasuk malakul maut mati juga. Ketika tidak ada makhluk baik binatang ataupun manusia yang berakal atau makhluk jin dan malaikat, Allah tinggal sendirian. Kemudian Allah mengatakan, limanil mulku, kekuasaan ke ini milik siapa kalian tahu? Tidak ada yang jawab. Malaikat mati, jin mati, manusia, siapa yang mau jawab? Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Karena tidak ada yang menjawab, Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Sekarang kalian tahu bahwa kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa lagi maha mulia. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang congkak itu? Mana orang-orang yang sombong itu? Itulah makna kalimat maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah. Dialah raja di hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.